Katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah hatimu, bukan seminggu sekali, bukan kalau malam aja, tetapi setiap detik, setiap waktu kita harus menjaga hati kita, karena disitulah terpancar kehidupan. Karena dari hatilah timbul kejahatan, dari hatilah timbul rasa iri, dari hatilah ada keangkuhan, juga dari hati ada kecemburuan, cemburu sosial, cemburu istrinya kurang cantik, cemburu suaminya kalau kerja di luar, terus cemburu. Setiap jam ditanya, ini di mana? Ayo coba video call. Karena apa? Karena tidak ada percaya. Karena hati diisi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, cemas menghadapi hidup, menghadapi ekonomi. Di dalam Yesaya, tema bulan ini akan saya beri judul hati yang kuat dan teguh. Jadi kita itu harus memiliki hati yang kuat, yang teguh di dalam beriman. Iman percaya kita harus teguh. Kalau teguh itu tidak mudah digoncangkan. Dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Setiap kita yang mempunyai hati yang teguh kepada Tuhan, pada iman percaya kita, Tuhanlah yang menjagai kita dengan damai sejahtera, dan sukacita. Kalau kita hidup kita sepenuhnya kita percayakan kepada Tuhan, kita dijagai dengan damai sejahtera. Karena apa? Setiap kita mau takut, firman itu akan keluar, akan kita yang kita baca setiap hari itu akan mengingatkan. Jadi kita selalu damai sejahtera. Karena apa? Hati kita sudah teguh, sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seseorang yang percaya kepada Tuhan akan memiliki hati yang teguh, sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan ya yang dihadapi dalam hidup ini. Kalau hati kita teguh, karena kita hidup ini banyak yang kita hadapi ya. Kalau kita sudah menyelesaikan menghadapi anak-anak sudah besar, sudah menyelesaikan, ada aja ekonomi sudah enak-enak, stabil, tiba-tiba di PHK. Juga yang mungkin bekerjanya di jalan, waduh, Tuhan dikasih sama Tuhan diizinkan diberkati seminggu 2 minggu full bawa uang sampai ratusan ribu, tiba-tiba jebret sepi. Kita harus bisa menghadapi semua itu dengan ucapan syukur. Sekalipun saya di warung ya, baru kemarin yang ngopi itu cuman langganan tetap orang becak sambil nunggu jemputan, cuman orang 2 sampai siang, sampai jam 1. Maria sama saya, Mbak Ros sama senyum karena tahu pertanyaannya apa. Rong cingkir siji gitu, itu sudah siang hari gitu. Tapi saya enggak merasa, saya bersyukur aja gitu. Cuman Tuhan mau merong cingkir Tuhan, saya bilang gitu. Tapi terus kemudian mie laku ya nggak banyak, tapi saya bersyukur sudah, saya telateni aja. Saya berusaha untuk bagaimana caranya maka ini supaya bisa nggak laku bisa dipakai lagi besok masih tetap enak. Tapi memang Tuhan itu baik ya. Saya itu beri hikmat caranya. Jadi makanan itu
topping yang saya siapkan itu masih banyak, itu masih enak gitu, masih warnanya masih bagus, orang masih, Mbak enak Mbak. Jadi saya enggak terlalu memikirkan sih, enggak terlalu memikirkan apa usaha yang saya kelola sekarang ini. Semua saya serahkan sama Tuhan, karena berkat saya yakini berkat saya datang dari Tuhan. Dan Tuhan dapat mendatangkan berkat bukan hanya melalui melalui orang-orang yang diberkati, bisa ingat saya. Orang cuman beli apa di situ saya bayar, diberi uang lebih, sudah Mbak ambil aja. Lo gak enak, gak usah, gak apa-apa buat Mbak Rus. Ada aja caranya Tuhan. Asal kita apapun keadaan. Sekalipun saya menghadapi warung yang sepi, saya tetap sukacita, saya tetap enggak mikir sudah untuk besok apa sih, enggak tahu, enggak ngurus. Tuhanku yang menyediakan. Tuhan Kau yang menyediakan segala keperluanku. Semua itu tidak akan membuatnya goyang. Apapun itu tidak akan membuat goyang ya. Sebab Tuhanlah sumber pengharapan dan kekuatan. Hati adalah sumber dari rasa takut. Hati adalah sumber dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Terus juga hati menimbulkan keberanian, keteguhan, segalanya bersumber dari hati. Oleh karena itu, ayo sekarang ini sudah mulai firman Tuhan itu sebagian sudah digenapi. Banyak negara-negara yang bencana alam. Barusan Maroko ya, gempa bumi. Yang mati sampai ratusan. Itu Maroko. Masih banyak lagi, apalagi kemarin saya lihat ada video yang dari Los Angeles itu, semua orang itu mungkin tidak bisa nyewa apartemen ya, tidak bisa nyewa rumah. Akhirnya mereka buat tenda-tenda di pinggir jalan di depan toko-toko yang tutup. Sampai saya, ya Tuhan, Amerika yang begitu adidaya katanya, akhirnya juga mengalami seperti ini. Seperti juga kita yang tadinya mempunyai penghasilan yang tetap, mempunyai penghasilan yang besar, tiba-tiba dengan keadaan sekarang di PHK dan mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai. Beras sudah begitu naiknya, sudah tidak ada yang murah. Paling murah 13.000 1 kilo. Lah aku dapat kopi cuma 10.000. Masih kurang itu 3.000 kalau untuk beli beras. Tetapi kita jangan melihat masalah yang ada di depan. Tapi tetaplah hati kita, pikiran kita itu tertuju kepada Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak akan pernah memikirkan kekurangan kita. Sebab tepat pada waktunya Tuhan menolong kita. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Perbuatan baik ataupun perbuatan buruk berasal dari hati. Makanya firman Tuhan katakan kita harus menjaga hati. Kita harus menjaga hati seperti Amsal tadi ya. Kita harus menjaga hati, Amsal 3. Pak Hendra tolong ditampilkan lagi. Amsal 3 ayat 5. Bukan ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati itu ya seluruh hati kita, jangan disisain.
untuk diri kita sendiri. Nggak usah, kalau kita sudah percayakan sama Tuhan, sepenuhnya hatiku Tuhan itu hati kita itu kita serahkan sama Tuhan. Jangan ada disisain. Kita lihat di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Makanya jangan biarkan hati kita itu menjadi tawar, jadi tidak punya harapan gitu. Kalau hati yang tawar itu kan gak ada rasa nih, enggak. Saya nggak ada rasa, nggak ada rasa, sudah kayak putus asa. Orang tawar hati itu kayak putus asa. Jadi kita akhirnya apa? Kita tidak memiliki kekuatan. Tapi kalau hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, yang keluar dari hati kita dan mulut kita akan mengatakan firman Tuhan itu untuk memberikan kekuatan. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan, memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu kita harus selalu ada haus dan lapar. Jangan aku durung moco rek, cuman sekedar aku durung moco karena kebiasaan. Kalau karena kebiasaan itu tidak bisa bisa menyatu dalam hati kita. Tapi kalau itu karena kita merasa haus, kita merasa lapar dengan firman Tuhan, dan firman itu akan memuaskan hati kita. Kalau kita membacanya, kita merenungkannya, itu akan menjadi makanan yang sehat buat rohani kita. Sehingga kita tidak lagi lemah, kita tidak lagi pikiran kita tidak lagi kecil. Kalau pikiran kita kecil, kita kita enggak bisa. Tuhan sudah berikan hikmat itu, enggak bisa berkembang hikmat itu, enggak bisa Tuhan sudah berikan sesuatu dalam pikiran kita. Tapi karena ya itu tadi, pikiran kita jadi enggak berkembang sesuai dengan Roh Kudus ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Pada masa kesesakan itu berarti pada masa kesulitan. Pada saat kita menghadapi sakit, pada saat kita menghadapi tidak punya uang sama sekali dan anak-anak kita masih kecil. Pada saat kita menghadapi mungkin dikejar, mungkin ditagih karena hutang kita sudah banyak. Banyak yang nagih. Di saat kesesakan itu orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang sudah nggak berdaya, justru kita akan semakin jatuh, kita akan terpuruk kalau hati kita tetap tawar. Tapi saat kita mulai kita dihadapkan dalam kesesakan, mulailah hati kita ini datang, kita curhat sama Tuhan. Dan roh yang ada di dalam hati kita itu yang akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan kekuatan kembali. Roh yang di dalam hidup kita itu yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun kita, menggerakkan kita untuk melakukan kerjakan ini. Kalau hidup kita di dalam roh, kita itu digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita akan peka kalau kita hidup kita dalam roh. Tapi kalau hidup kita masih dalam daging, Roh Kudus menggerakkan, ya enggak kroso. Makanya kita harus sama. Kalau Roh Kudus itu roh, dan hidup kita itu harus di dalam roh itu juga. Sehingga kalau roh itu membawa kita kemana, kita akan ikut. Tapi kalau hidup kita masih ada di dalam daging,
Roh Kudus menggerakkan, ndak kerosok. Tetap karena dagingnya ini tebel. Ini dagingnya sapi tebel enak, direndang. Ini kedagingan. Daging kalau kedagingan ini tebel, belum lemaknya, terus dah tambah gak kerosok wis. Masih nyungsep gak kerosok. Karena apa? Sudah terlalu tebal. Makanya kalau kita ini sudah sama Tuhan itu sudah mulai kita mulai sudah hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita itu menyimpang dari jalannya. Saat kita keluar dari jalannya, jangankan sampai jauh. Kalau kita tadinya hidup di dalam Tuhan, takut Tuhan, tapi kita mulai dihadapkan hal-hal yang membuat kita itu sudah tidak lagi roh kita itu memimpin, Roh Kudus itu memimpin kita. Kita akan melangkah keluar dan itu tidak akan terasa. Kalau kita sudah mulai melangkah, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Dan kita tidak mau introspeksi, kita akan bablas, dibawanya sama keinginan-keinginan yang di luar sana itu. Saya teringat dengan kalau ada di dalam mana ini ya, bentar. Habakuk 3 ayat 17, 18, 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Berarti zero, tidak ada apa-apa kayak janda Sarfat itu ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya berarti tetap bersuka cita, tetap senang. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Disitulah ini kita itu diajak ya, sekalipun kita itu tidak punya pekerjaan ya, tidak ada pekerjaan. Sekalipun kamu punya usahamu tidak ada hasilnya. Sekalipun ya kamu punya saudara-saudara yang banyak duitnya, tapi tidak ingat sama kamu. Sekalipun ini yang masa sekarang ya. Kalau dulu kan memang kayak ternak-ternak kayak ladang itu yang diinikan ya. Tetapi kalau sekarang kan tidak punya beras di lumbung, tidak punya gula untuk buat teh manis, mama tidak punya beras, tapi masih punya teh, masih seger ini mulut. Tapi itu tidak ada semua. Tetapi dikatakan apa? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi walaupun keadaan kita sekalipun itu tidak ada apa-apa, sekalipun di rumah tidak ada apa-apa, seperti janda Sarfat, tapi dia tetap memiliki iman dan hatinya tetap bersuka cita. Kalau hati yang bersuka cita, walaupun ada yang nyinggung, ada yang nyindir, itu enggak pengaruh. Tapi kalau sudah enggak ada keadaan enggak apa-apa, hati kita ini mulai cemas, ada yang nyenggol, kok enggak senggol ya? Aku ini enggak duit kok tak. Karena apa? Karena enggak ada sukacita lagi. Sehingga orang nyenggol padahal enggak ada tujuan untuk nyindir. Tapi dia wis krasa apa meneh nyindir gak duwe duit. Aku gak duwe duit rek. Man kene gak ono apa-apa. Apa masa gak duwe duit? Loh, iya kan? Tapi kalau hati kita sukacita, hati kita ini enggak ngikuti keadaan, kita akan tetap justru kita bisa memberikan kesaksian, bisa menguatkan teman kita mungkin yang keadaannya sama, sehingga
Mereka yang tadinya sudah mau putus asa, sudah wes aku tak tinggal aja anak-anakku, wes aku minggat aja, nggak jadi. Karena apa? Karena lihat, oh iya, kamu ya seperti itu. Kalau kamu bisa, aku pasti bisa. Dan ada lagi ya yang di ini, makanya kita jangan khawatir karena kita punya Allah yang dahsyat. Kita sekarang mulai meneguhkan hati kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Biar setiap firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jangan abaikan setiap firman Tuhan itu. Kalau kita itu mendengar ya, kamu harus gini, kamu jangan gini, berhenti, kerjakan. Jangan kamu sasak aja, akhirnya lama-lama kita tidak peka. Kalau Tuhan sudah ngomong, sudah ngingetin, tapi kita tabrak aja, wis, baik gak popo. Kita lama-lama akan selalu melanggar. Tapi ayo belajar taat. Kalau Tuhan ngomong, taat. Kita setia di dalam mengikut Tuhan apapun keadaannya, karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan gak membiarkan kita itu berjalan sendiri, mencari sendiri, enggak. Tuhan sudah menyediakan kok. Tuhan cuma mau kamu percaya aja sama aku, berikan waktumu buat aku, berikan lututmu untuk berdoa. Saya ini kadang itu seperti ini, Tuhan, aku rindu untuk setiap waktu itu mulutku tuh memuji, menyembah. Aku pengen selalu ada waktu itu untuk aku tuh berdoa, sujud untuk menyembahmu. Tapi Tuhan, kau lihat apa yang aku lakukan, justru aku malah sibuk di rumah. Tuhan tolong aku. Aku tahu aku nggak mampu kalau aku dengan kekuatanku sendiri. Aku mencari Tuhan, aku nggak kuat Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membawa saya. Saya percaya saya akan dibawa Tuhan untuk aku ada sisa waktu. Mumpung ini ada waktu, saya masuk, saya berdoa. Walaupun memang sambil masak, saya kadang memuji, nyembah. Kadang sampai, Bu beli mie, saya tidak dengar, saya masak. Terima kasih Tuhan. Itu sampai Bu. Saya tuh ya kadang ya malu ya, saya nyanyi tapi mereka kan nggak tahu lagu apa itu ya. Tapi itulah yang saya lakukan gitu. Saya karena saya cuman punya Tuhan di dalam hidup saya. Karena yang menolong saya itu hanya Tuhan. Anak-anak saya tidak mungkin bisa menolong saya. Orang tua malah ya sudah ada di surga ya. Tambah tidak bisa menolong saya. Saudara tidak mungkin ya. Jadi makanya sekarang saya itu terus belajar untuk hidup saya ini benar-benar pertolongan saya dari Tuhan. Sebab Tuhan bisa mengirim seseorang untuk menolong saya. Dan itu pertolongan dari Tuhan. Di dalam Wahyu ya. Wahyu ini jarang di Tapi saya dapat ini. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Saya tuh sering menghafalkan ini, tidak pernah ingat. Apa sih yang secupak? Tidak pernah ingat gitu. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Di sini secupak gandum sedinar. Itu sedinar itu sama dengan 1 hari kerja upah zaman itu ya. Ternyata saya lihat di Google, kalau sekarang ini dinar Kuwait ya, itu kayaknya 1 dinar itu 50.000. 49.997,94 atau berapa gitu. Amira 50 lah. 50.000 sedinar. Secupak saya lihat itu cuman kayak segenggam
ya kayak segenggam gitu, kayak secangkir, pokoknya sedikit gitu ya. Itu 50.000 apa dapat segitu, berarti saat itu pasti mungkin ada ekonomi sedang lagi apa Pastor? Krismon ya. Jadi semua pada mahal ya. Ada kayak mungkin kayak dulu 10.000 jadi 1.000. Nilainya segitu ya, uangnya itu. Tapi ini dan 3 cupak jelai sedinar. Jelai itu selai ya. Saya itu padi-padian kalau tidak salah, itu saya lihat di Google itu apa, jelai itu semacam kayak dari padi-padian gitu. Nah itu 3 cupak sedinar. Nah di sini si apa namanya minyak itu berbicara tentang urapan Tuhan, tentang urapan. Dan anggur itu anggur sukacita yang dari Tuhan. Itu bisa apa, melambangkan sukacita. Jadi setiap orang ya apa namanya, kita yang sudah diurapi Tuhan, sudah diberikan Roh Kudus sehingga hati kita penuh sukacita, itu jangan sampai dirusakkan. Artinya jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Tuhan gitu. Karena apa namanya, bisa kan seandainya kita mengalami hal seperti ini, kayak tukang-tukang bangunan, sehari gajinya cuman 100 berapa itu, 25 atau 50 ya, gajinya segitu, terus cuman bisa dipakai beli beras. Harga beras seharga sekilo, seharga segitu, 150-an itu. Dia cuma dapat beras aja, nggak bisa apa-apa. Itu ekonomi krisis ekonomi yang sudah apa, parah ya. Tetaplah kita di dalam urapan Tuhan, tetaplah kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Apapun, sekalipun makanan sudah begitu tidak bisa terbelikan, seandainya Tuhan itu mengizinkan nanti suatu saat apa, dunia akan mengalami seperti, mungkin Indonesia bisa mengalami seperti itu, tetapi tetap kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita tetap ada di dalam kehendaknya. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan sampai kita dengan keadaan itu kita mencari jalan sendiri. Kita akan tambah hancur. Tapi kalau sampai seperti itu, kita tetap setia. Kita tetap memiliki urapan yang dari Tuhan itu. Kita harus menjaga urapan yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Dengan apa? Dengan hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Kita hidup dalam jujur. Saya tuh kadang masih seperti ini, Tuhan, aku kadang-kadang kok sik bojo ya. Ya, apa, memang bojoknya sih enggak yang sampai bagaimana. Tapi saya tuh kadang-kadang bojo itu tanpa dipikir, loh aku kok sebujui. Karena seperti itu. Loh aku kok sebujui, enggak sadar gitu loh. Tapi setelah saya bojo itu kayak, loh aku terus ingat gitu, Tuhan ampuni aku wis bojo. Halah, itu mungkin kalau orang enggak kenal Tuhan, enggak percaya Tuhan gitu, halah bojo ngono wis biasa kan, bojo apik kok. Tapi kan kalau bojo itu enggak ada yang apik kan, semuanya itu pasti enggak berkenan gitu sama Tuhan itu, di hadapan Tuhan itu. Jadi makanya kita itu kalau hati kita dipenuhi Roh Kudus, kita melakukan sekecil apapun itu ya yang enggak berkenan, kroso. Dan kalau kita itu merasa, kita minta ampun dan jangan kita ulangi lagi. Kita minta ampun, langsung dibereskan. Kita harus, kalau hidup kita itu sudah
benar, hidup kita itu sudah sesuai firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukan hal yang enggak Tuhan kehendaki dan Tuhan ingatkan dan kita ngerti, langsung diberesi saat itu juga, jangan ditunda lagi. Agar hati kita ini tetap kudus, hati kita ini tetap dikuduskan oleh Tuhan. Jangan biarkan itu nanti ada satu, besok lagi, biarin besok. Akhirnya buka celah, bolongan itu pasti ada. Oleh karena itu saudaraku, ayolah kita itu di dalam Tuhan itu jangan jangan setengah-setengah gitu. Tuhan berikan hidupnya itu enggak setengah kok. Tuhan berikan hidupnya itu sepenuhnya, semuanya ini dikorbankan. Dari mulai kepala kena kena mahkota duri, mahkota kerajaan ya enak ya, bagus. Itu mahkota duri. Belum lambungnya ini kena, lambung yang besok ditusuk. Belum baunya ini untuk mikul, belum punggungnya dicambuk. Ini semua ini dikorbankan sama Tuhan. Terlebih lagi hatinya, perasaannya dihina, muka diludahi. Kalau coba kita diludahi gitu ya, buak gitu ya, cangkemmu nganggur dah, gitu nih. Tapi Tuhan enggak. Tuhan sudah berikan hatinya, perasaannya, darahnya itu yang tercurah itu. Ayolah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu apa sih? Ya hidup kita ini loh. Nggak usah kita memberikan hidup untuk melayani sana. Hampir kalau satu hari, satu malam 24 jam, kita melayani 20 jam. Yang 4 jam untuk tidur. Nggak usah. Hidup kita ini loh yang benar. Yang benar, yang bisa menyenangkan hatinya, bisa memuliakan. Yang hidup kita itu untuk menyembah. Ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Bukan itu apa? Esok nyanyi ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu ada hidup menyembah apa? Hidupku adalah penyembahan nih loh. Iya. Iya toh, hidup itu. Ya, aku tahu. Aku tahu ya. Ya apa ini nek ngomong terus wayahe giliran lagu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan kemuliaanmu. Itu kita itu ada untuk menyembah. Makanya kita itu dipilih Tuhan, dibedakan, disendirikan. Tujuannya apa? Untuk menyembah Dia. Karena malaikat penyembahan itu sudah mengkhianati Tuhan, Lucifer. Itu kan malaikat pujian, penyembahan ya. Dia yang itu kan sudah jadi malaikat jahat. Makanya Tuhan memilih orang-orang ini yang dikasihi ini, ditaruh tersendiri. Gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk kita ini menyembah Dia dengan roh dan kebenarannya. Dengan kebenarannya, bukan menyembah asal menyembah, tapi kita menyembahnya dengan hati. Karena di dalam hati ini terletak Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Makanya segala sesuatu itu
timbul dari hati. Kalau hati kita tuh dikuasai oleh Roh Kudus, pasti kita tahu apa Roh Kudus itu. Buah-buah roh itu apa? Buah roh, ya, buah roh. Tapi kalau hati kita tidak ada Roh Kudus, pasti iri, benci, zina, cabul, waktu, banyak itu, pesta pora. Kesukaannya diri sendiri. Tetapi kalau makanya dalam roh dan kebenaran, karena Roh Kudus ini hati kita, makanya kita kalau kita sungguh-sungguh masuk hadirat Tuhan, Roh Kudus ini yang yang mengerjakan, yang bergerak dan membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena semua terpusat dari hati. Kalau hati kita sudah mulai mangkel, kita mulai merancangkan kejahatan, mulai mikir, pikiran kita tuh mulai merancang-rancangkan hal-hal yang nggak baik. Tapi kalau hati kita penuh kasih, hati kita penuh dengan belas kasih, pasti yang dipikirkan, aku golek oleh rezeki, oleh berkat, aku pengen kei wong iki rek. Aku kok nek oleh rezeki teko Tuhan, tak bagi rek berkatku. Aku mau kasih orang-orang. Di situ. Tapi kalau hati kita ini diisi hal-hal yang jahat, timbul pikiran yang jahat. Makanya semua terpusat dari hati. Jagalah hati kita ini. Dan biarlah setiap kita ini memiliki hati yang teguh. Amin. Teguh, percaya kepada Tuhan. Dan kalau percaya kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya seluruhnya, sepenuhnya untuk kita. Agar kita yang sakit-sakitan tidak menjadi sakit-sakitan, agar kita yang kita yang hidup kita selalu kekurangan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, Tuhan yang akan menyediakan, yang memberkati iman kita. Makanya Tuhan melihat hati, yaitu loh, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kita ngomong percaya, aku percaya kalau Tuhan begini. Tapi Tuhan tahu kan aku omong tok. Aku tahu hatimu bagaimana ke aku. Mulutmu menyembahku, mulutmu memujiku, tapi hatimu jauh daripadaku. Tuhan melihat hati. Kita bisa jingkrak-jingkrak, terima kasih, tapi hatinya. Penting action. Waduh, rohani bener. Padahal enggak. Suwene rek gak mari-mari. Aku janjian wisan ketemu nang ngene ngarepe Indomaret. Khotbah gak mari-mari. Iki kaya biasa ikat bae suwe kok. Pastor Gary. Orang yang dipenuhi dengan minyak dan anggur dari Tuhan, hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang menjaganya saat ini sampai akhir zaman. Tuhan janji loh. Itu janjinya. Kalau kita hidup dipenuhi dengan minyak dan anggur, urapan, sukacita, darat, anggur juga melambangkan darah Kristus. Dan di dalam darah Kristus ada kehidupan. Makanya kalau berdoa kadang ada yang, kalau saya sering berdoa, Tuhan, aku percaya, aku sudah menyatu dengan darah dan tubuh dan darahmu. Sekarang darahku bukan lagi DNA-ku bukan lagi DNA manusia, tetapi DNA Kristus yang ada di dalam. Itu selalu saya katakan, saya deklarasikan. Supaya apa? Kalau darah kita itu sudah menyatu dengan darah Kristus, kita sudah penyakit
liwat ya karena ya puji Tuhan ya, saya sudah pernah ngomong. Saya justru sekarang ini sehat. Dalam keadaan ya paling itu tadi kalau telat makan itu Pak, itu pasti soal terlalu sibuk. Tapi jujur saya itu sudah tidak pernah sepaneng ya ini. Karena apa? Saya itu sudah walaupun harus bayar ini, bayar itu, ngitung duit kan pancet gitu ya. Sampai sing biasa kan perempuan itu. Tapi sekarang cowok banyak kok. Sing nyelempit-nyelempit no. Kartu dompet yang ada kartunya untuk tempat kartu itu sekarang kan banyak diisi duit selembar 2 lembar tipis gitu. Itu loh sampai tak cari sampai suwek. Kok gak ono bebek nih nyelempit gitu ya, masih ada. Enggak ada, tapi saya bukannya tambah ini, tapi saya tuh ketawa. Tuhan, aku sampai golek nak selempit-selempitan loh Tuhan ya Allah. Sampai tuh saya seperti itu. Tapi ya ada aja ya. Tiba-tiba anak saya, "Mama, hah, temen dah? Ya, loh, itu loh. Tuhan tuh bisa gerakkan. Oh iya kok anakmu deh lo, gak mesti loh. Apalagi anak sudah dewasa, pasti kebutuhannya lebih banyak dari orang tua. Nah, orang tua kebutuhan banyak untuk beli beras, untuk beli ini, bayar ini, bayar ini. Tapi kalau anak kan kebutuhannya lebih banyak untuk dirinya sendiri. Nah, tapi itu bisa ngasih gitu ke saya. Kan kok roh gak ada duit, oh roh, terus aku rumah mah gak ada duit gitu, gitu sambil guyon. Nah, itu, jadi makanya saya itu nggak pernah khawatir gitu. Makanya, ayo kita belajar, jangan diisi, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu apa namanya permisi di sini ya. Mampir sebentar jangan, walaupun mampir sedetik jangan biarkan, jangan biarkan. Kita pandang aja Tuhan. Janjinya Tuhan itu loh. Apa namanya? Perkatakan. Firman-Nya Tuhan itu perkatakan. Tapi itu bagi mereka yang memang hidupnya itu di dalam Tuhan ya. Tapi kalau hidupnya masih amburadul, tidak bisa kita ngeklaim janjinya Tuhan. Coba enak kamu hidup di dunia semau gue, kamu juga mau mengklaim surganya Tuhan. Ini tidak bisa. Kalau kamu mau klaim janjinya Tuhan, ya kamu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baru kamu bisa klaim Tuhan. Dan para nabi, dia bisa klaim janjinya Tuhan, kayak Elia. Karena dia hidupnya terus sama Tuhan. Enggak cuman seminggu 3 kali hidup sama Tuhan, yang lainnya di luar. Enggak. Hanya kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita itu sudah melakukan firman Tuhan, kita sudah enggak lagi macam-macam, ya kita bisa klaim Tuhan. Makanya kita jangan takut. Kalau kita enggak ada rasa khawatir, enggak ada takut, kita akan ditambahkan iman sama Tuhan. Kita kan sudah ditambahkan iman. Kita itu hidup kayak jalan biasa, kayak enggak ada apa-apa gitu. Kita seneng aja. Karena saya mengalami baru merasa itu beberapa minggu yang lalu. Saya itu merenung, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ternyata aku benar-benar hatiku itu penuh sukacita. Aku enggak pernah yang namanya kayak aduh ya apa sedih, terus ya gimana ya ngomong enggak iso aku. Sudah seperti itu gitu. Hati saya seneng aja gitu. Jualan ndak laku ya seneng. Ya guyon, ya tetap tandang gawe, tetap kora-kora sak kelombrok, tetap cuci-cuci. Ya tetap saya jalani aja. Saya tetap berdoa, nyembah. Karena apa? Sudah ndak sakit kepala, ini sudah ndak kaku lagi. Iya loh, bener. Saya ndak ngarang ya supaya ndak untuk apa. Kalau bersaksi, bersaksilah, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Hati kita harus penuh dengan sukacita. Hati kita harus teguh di dalam mengikut Tuhan. Sebab dengan kita dengan hati kita teguh, kita tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun.
Sekalipun kita lihat TV, lihat YouTube, keadaan dunia sekarang ini yang menakutkan. Kalau orang nggak punya andalan, nggak punya pengharapan kepada Tuhan, kita akan stres menghadapi saat-saat sekarang ini. Apalagi bawa ke pasar ya. Saya sampai sering nggak ke pasar. Saya sering nggak ke pasar. Masak apa? Gak masak. Pancet aja, nyambel aku itu. Paling lewat orang beli itu. Paling sekarang aja jualan ke pasar lagi. Kulaan. Tapi lama saya sudah tidak pernah ke pasar. Karena ya itu tadi. Kadang-kadang lihat itu ngeri gimana gitu ya. Aduh. Kalau sudah di pasar orang-orang ngomong itu. Barang larang ya Mbak, aduh, ini muda. Aku boleh gak sih tuh. Iya Mbak, pasarnya sepi kan mau lho. Masa dulu endokku sih wake. Biasanya kalau ke pasar telur itu sudah habis, itu masih ada, sih penuh. Gak ada orang pasar. Yo anu Mbak, tanggalnya kan mesti bareng-bareng saya bilang gitu. Tanggalnya kan mesti sama. Entah duwe gitu. Oleh karena itu janganlah kita itu hati kita itu mulai cemas. Tapi biarlah hati kita tetap teguh. Firman itu tetap ada di dalam hati kita. Karena dengan firman itu bisa berbicara kepada kita dan kita jangan menolak gitu loh. Jangan menolak apa yang Tuhan izinkan kepada kita. Karena kita itu diajari pinter, diajari cerdas. Firman Tuhan itu ngajari kita pinter dan cerdas. Karena apa? Diberikan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu bisa menyikapi segalanya dengan bijaksana. Orang bijaksana itu bagaimana? Dengan sabar, dia memberikan nasihat-nasihat. Roh Kudus juga gitu. Roh Kudus yang bijaksana memberikan kita nasihat-nasihat dengan kesabarannya. Sekalipun kita bandel, Roh Kudus sabar. Bali ona, ayo berdoa, ayo. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Hidup benar dalam melakukan perintah-perintahnya. Maka hidup kita akan selalu dipenuhi dengan minyak dan anggur Tuhan dan kita dalam lindungannya senantiasa. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam ini. Biar setiap firman-Mu ini Tuhan boleh termeterai dalam hati kami masing-masing. Dan Kau berikan setiap kami hikmat, kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan Kau mampukan setiap kami untuk melakukan apa menjadi kehendak-Mu saja Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu terus beracara dalam setiap hidup kami. Dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami Tuhan. Apapun kami, siapapun kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu ada di dalam kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu melindungi. Bahkan Engkau Allah sendiri yang menyediakan segala kebutuhan kami dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Karena itu berikanlah kami terus tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Agar kami, hati kami teguh di dalam Engkau. Terus berjalan bersamamu Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara bersama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tosokana. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, haleluya, amin.